Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Baraya Gugus 4? Nah, akhirnya kita kembali lagi di podcast kita ini, podcast yang paling seru di Gugus 4, yaitu Ngawangkong di Gugus 4. Nah, kali ini podcast kita kedatangan tamu lagi nih, yang tidak kalah hebatnya dari tamu-tamu sebelumnya. Beliau merupakan salah satu pelatih di Kuaran Patok Besi dan juga merupakan sekretaris di Kuaran Patok Besi. Beliau adalah Pak Yogi Tria Nugraha. Prayogi Tria Nugraha tuh salah kan namanya? Aman. Apa kabar Pak? Alhamdulillah. Ya. Karena ini berhubungan di Pramuka ya, manggilnya mungkin diganti jadi Kak Yogi ya. Siap. Nah, untungnya Kak Yogi nih jadi bintang tamu. Coba kalau saya yang jadi bintang tamu susah nyebut namanya. Jadi kakak. Baik nih, kita sekarang ini bersamai oleh Kak Yogi yang merupakan sekretaris di Kuaran Patok Besi. Nah, yang kita ketahui ini Kak Yogi ini adalah orang yang aktif di berbagai organisasi, gitu kan? Di K3S, di PGRI. Tapi mungkin setiap orang di Kecamatan Patok Besi ketika menyebutkan Kak Yogi, nah, pasti langsung terpikirnya ke salah satu organisasi, yaitu Pramuka, gitu kan. Nah, yang menarik nih, gitu kan, Kak Yogi ini sejauh ini sebagai pelatih sekarang jadi sekretaris di Kuaran Patok Besi, bagaimana sih ceritanya sampai terjun di dunia kepramukaan sekarang ini, gitu. Baik, terima kasih. Panggilnya apa ya? Pak Kak nih. Kak. Kalian bukan nama aja. Iya. Panggilan sapaan kali Pramuka. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena terima kasih pada kakak Tuh kan susah nyebutnya. yang sudah memberi kesempatan pada hari ini untuk bersilaturahmi langsung dengan terutama khususnya warga Gugus 4. Pramuka itu sebenarnya saya udah mengenal Pramuka itu mungkin sebelum masuk sekolah, Kak. Wah, luar biasa. Karena ya. apa? Sehubungan orang tua saya kebetulan adalah aktivis Pramuka. Dari kepramukaan Ya, juga, dari Pramuka. Jadi sejak sebelum masuk SD itu sudah diajak-ajak ikut kegiatan Pramuka, kemah Pramuka dan sebagainya. Dari sana mungkin awalnya mulai tertarik gitu. Tertarik lah, mulai ikut kegiatan-kegiatan Pramuka di sana gitu. Awalnya diajak lah. Luar biasa ya, kalau bisa disebut nih dari keluarga Pramuka rupanya gitu kan. Kebetulan bapaknya Pramuka, mama juga Pramuka. Wih, aktif dari Pramuka gitu. Jadi Dia lahir dari darah Pramuka. darah gitu. Pramuka, jangan darahnya kalau di Coklat. Darahnya coklat. kalau itu apa dipotong keluar warna coklat darah Pramuka ya. Atau bisa jadi badan Powellnya Patok Besi ini. Jauh lah badan. Tapi ya mudah-mudahan ada jalan menuju ke sana. Apalagi dengan ya. Kak Yogi sekarang merupakan salah satu pelatih yang termasuk salah satu pelatih di Kuaran Patok Besi itu kan. Belum lagi di sepak terjangnya di Kuarcap Subang juga, mungkin Kak Yogi sudah lumayan luar biasa. Karena beberapa rekan saya juga di luar kecamatan mengenal Kak Yogi sebagai pelatih yang luar biasa di bidang kepramukaan. Dan namun di balik karena tadi keluarga itu pasti ada faktor internal dari Kak Yogi sendiri gitu kan, yang sampai menyenangi pramuka gitu kan. Ada hal-hal apa saja yang membuat Pak Yogi Kak Yogi lah jadi Pak Yogi banyak di pramuka, Kak Yogi senang terhadap pramuka gitu? Ya tadi awalnya kan kita sering melihat ya, saya sendiri sering melihat lah, diajak latihan pramuka, diajak kemah lain sebagainya. Saya itu awalnya itu melihat itu pramuka itu seru gitu, ada kemah, ada penjelajahan sampai kegiatan-kegiatan penjelajahan dulu mah kan ekstrim. Iya. Tapi justru dia sampai masuk ke lumpur, ke air ya, lain sebagainya. Itu bagi saya kebetulan saya itu sangat menyenangi kegiatan seperti itu.
itu awalnya tertarik dengan kegiatan tersebut. Terus ada kegiatan kemah ya, kebetulan saya itu orangnya senang kegiatan-kegiatan seperti itu, sering diajak kemah gitu, sering diajak kemah sama orang tua. Terus di kegiatan-kegiatan juga sering ditinggalkan di tenda lain sebagainya gitu. Jadi orang tua kegiatan, saya itu dengan anak didik orang tua itu diam di tenda. Jadi banyak aktivitas yang saya lakukan di tenda, akhirnya tertarik awalnya di sana gitu. Oke, jadi karena ya sering di tenda, apalagi dengan basicnya yang menyenangi kegiatan-kegiatan luar, mungkin jadi makin tertarik dengan kepramukaan itu kan. Tantangannya luar biasa. Tapi ada nggak ya materi yang Kak Yogi paling senangi dari kegiatan kepramukaan itu? Kebetulan setelah selesai ketika masuk SD itu terutama khususnya di dunia penggalang ya, dunia penggalang kan 456 ya. Itu saya pertama kali itu dikenalkan materi yang sampai sekarang nerap itu adalah semapur morse ya. Semapur morse itu kegiatan semapur morse itu menurut saya itu punya tantangan tersendiri untuk bisa menguasainya, sehingga pada waktu itu karena diberi tugas sama pembina waktu itu, kebetulan pembinanya juga ayah saya sendiri ya karena tadi pembina di SD. Akhirnya saya karena sekali lagi untuk semapur morse itu adalah materi yang biasanya orang-orang menghindari gitu. Iya betul. Justru waktu itu saya sendiri disuruh oleh ayah saya itu untuk menghafalkan morse gitu. Karena pada waktu itu ditugaskan seperti itu, saya hafal, ada kebanggaan tersendiri bagi saya. Itu sangat berkesan sekali, sehingga kegiatan-kegiatan apapun juga kalau bicara ketika ada lomba dan sebagainya, kalau mau semapur sampai saya SMP juga itu pasti selalu disuruhnya itu. Ya karena kan kita tahu kan banyak sekali materi kepramukaan gitu kan. Mungkin memang saya juga suka melatih gitu anak-anak. Materi tersebut kan yang paling dihindari karena harus menghafal 26 huruf gitu kan, soal gerakannya apa, kodenya apa gitu kan. Memang itu sangat menyulitkan, tapi berdasarkan kesenangan sih pasti itu menjadi hal yang mudah dan kebanggaan juga ketika orang lain menghindari, malah kita suka gitu kan. Pak, sana. Nah, mungkin dari kegiatan-kegiatan kepramukaan itu gitu kan, apalagi anak-anak sekarang ini kan dari karakter anak sekarang katanya sih sekarang gen apa ya gen gitu apa, kan. Ya, gen apa. Hal-hal yang bisa menarik gitu para gen alpha hari ini ke materi kepramukaan kira-kira seperti apa gitu? Ya sebenarnya pramuka itu menarik Pak, Kak, menyenangkan ya, bagi saya itu menyenangkan. Cuman mungkin pada generasi sekarang itu melihat pramuka itu kadang-kadang menjemukan sebenarnya tidak gitu ya. Menurut saya pramuka itu menyenangkan karena di dalam kegiatan-kegiatan pramuka itu banyak dikemas dengan kegiatan-kegiatan permainan tapi tetap mendidik gitu. Iya. Pembentukan karakternya juga dapat lah gitu. Ya mungkin karena lebih melihat aktivitas di luarnya gitu kan. Gen-gen apa sekarang itu lebih senang scroll TikTok atau apalah gitu kan. Tapi ya justru kalau bisa mah sekarang itu memang sudah ada kan sana. Jadi pramuka itu juga harus mengikuti perkembangan zaman itu sehingga bisa diterima oleh semua kalangan gitu. Berarti tinggal menyesuaikan kembali perkembangan zaman ya kan. Pramuka emang harus inovatif seperti itu. Nah, tadi kan sudah berbicara dengan materi-materi yang Kak Yogi sukai gitu kan. Bisa nggak Kak Yogi nih mempraktikkan salah satu materi di kepramukaan gitu supaya anak-anak gen alpha ini semakin tertarik dengan kepramukaan ini gitu ya? Baik, mungkin salah satu materi yang saya siapkan hari ini ya, karena kebetulan kalau materi pramuka itu sebenarnya enaknya di luar Kak. Iya. Ya. Kalau di dalam itu ya justru untuk gen-gen alpha ini pasti akan menjemukan ya. Iya. Cuma untuk sementara ini ada salah satu lah contoh gitu. Kita dapat memberikan atau memberi materi kepada peserta didik, salah satunya adalah materi pramuka yaitu tentang tali temali. Tali temali. Ya. Di tali temali itu banyak, ada beberapa simpul dan ikatan lah, ada simpul mati, simpul pangkal, simpul jangkar dan lain sebagainya lah ya, yang bisa digunakan mungkin menyesuaikan fungsinya gitu kan masing-masing. Mungkin pada hari ini saya akan mencoba berbagi pengalaman lah yang saya sampaikan supaya kegiatan ini bisa berjalan, salah satu materi ini juga bisa menarik juga.
yaitu tentang tali temali contohnya. Ya. Kebetulan tali temali juga banyak yang menghindari biasanya. Iya, betul. Karena Nah, saking banyaknya simpulnya harus dihafal gitu kan. tapi justru ini salah satu tantangannya, Pak. Kalau misalnya kita bisa memberikannya terutama kepada generasi atau kepada peserta didik kita lah ini. Kalau di pramuka istilahnya peserta didik lah Peserta ya. didik. Peserta didik kita dengan baik dan menyenangkan, ini materi-materi yang dihindari itu bisa. Iya. Nah, Emang biasanya karakter anak-anak itu kalau sudah bisa malah ketagihan. iya, gitu. betul ya. Ya mungkin ya tali temali bisa. Contoh lah, salah satu contoh ya, ini saya akan menyampaikan misalnya simpul mati. Kita ke peserta didik sampaikan aja simpul mati, dipraktekkan di lapangan dengan peserta didik. Ya karena waktu kita hanya satu simpul lah, simpul mati. Kita praktekannya secara perlahan ya. Kita sampaikan juga kegunaan dari simpul mati itu kita harus disampaikan karena peserta didik nanti akan praktek langsung dengan di kehidupannya dengan simpul yang sudah dipelajari. Ini simpul mati ini kan untuk menyambung dua utas tali yang sama besar. Sama besar, ya. Nah di sini misalnya kita praktekkan, ayo sama-sama. Jadi jangan kita praktek untuk diri sendiri, kita prakteknya dengan peserta didik misalnya. Peserta didik ya. Nah sama-sama membuat simpul mati. Contoh misalnya tangan dari tali yang dipegang kiri misalnya disimpan di atas, yang di bawah terus diambil dan sebagainya. Mungkin ini praktek bisa lah secara inovatif. Ini salah satu bentuk simpul-simpul yang digunakan ya, simpul yang digunakan di pramuka, simpul mati. Tapi tidak hanya seperti itu, kita nanti bisa gunakan juga praktek dengan inovasi-inovasi pada kegiatan pelatihannya. Menyesuaikan kegiatan dia. Gitu. Jangan sampai kita harus praktek ini, bisa saja nanti supaya lebih menarik. Ayo semuanya kita sama-sama bikin. Setelah semuanya sama-sama bikin misalnya, ya udah bisa semua. Nanti kita praktekkan dengan cara dilombakan. Biasanya peserta didik itu kalau misalnya dilombakan seperti itu, dia akan lebih tertantang gitu, tertarik gitu. Misal bisa saja nanti kita praktekkan di belakangnya, bikin simpul juga seperti itu. Itulah inovasi-inovasi yang bisa digunakan. Intinya materi-materi kepramukaan yang disampaikan itu diusahakan jangan monoton lah, sehingga bisa membuat jenuh, bosan peserta didik yang tadi akhirnya ada asumsi bahwa kegiatan kepramukaan itu membosankan. Ya, berarti tantangan bagi kita para pembina sekarang nih untuk menyesuaikan dengan para gen alpha gitu kan. Betul. Nah, karena tadi kan merupakan tantangan kita nih bagi para pembina gitu. Mungkin Kak Yogi nih bisa memberikan masukan-masukan atau arahan-arahan supaya untuk melakukan latihan gitu lebih menarik gitu para peserta didik gitu kan. Yang pertama untuk pembina ya. Untuk pembina yang pertama mungkin harus mempelajari materinya, harus menguasai. Ketika kita udah menguasai materi, kita akan percaya diri menyampaikannya gitu pada peserta didik. Yang kedua mungkin harus update materi, terus jenis-jenis atau strategi kalau di kelas pembelajaran sebagainya lah. Kita juga harus update seperti itu agar kegiatan latihan juga dia langsung menyenangkan. Terus yang selanjutnya yang harus diingat bahwa kegiatan kepramukaan itu walaupun sebenarnya sama dengan kegiatan pembelajaran intranya, itu harus dipola dengan bentuk permainan, tapi artinya permainan tapi yang mengarah juga kepada materi kepramukaan yang harus dapat materinya, dapat kegiatan menyenangkan itu melalui permainan, nyanyi dan lain sebagainya itu juga dapat. Aduh, luar biasa ya. Ternyata pembina pramuka itu sangat luar biasa juga ya, gitu. Harus. Tapi yang tidak kalah pentingnya juga pembina juga harus menyenangi pramuka ya Kak. Iya harus. Kalau udah menyenangi, insya Allah melaksanakan tugasnya juga akan dengan senang hati gitu. Ini dituntut kegiatan menyenangkan tapi pembina cemberut gitu. Ya, gitu. Oke. Nah, ini yang tadi tentang sejarah Kak Yogi berkecimpung di dunia pendidikan, dunia kepramukaan sudah, terus tentang materi-materi kepramukaan yang sudah. Nah, mungkin ini yang membuat saya kagum nih ke Kak Yogi ini. Kak Yogi juga merupakan seorang penulis nih. Nah, luar biasa sekali ini pemirsa, kita di Patok Bosi ini tidak hanya memiliki seorang pelatih yang luar biasa di bidang kepramukaan. Kak Yogi juga merupakan penulis yang sudah memunculkan beberapa karya khususnya yang berhubungan cerita tentang kepramukaan juga. Ini luar biasa nih, di antaranya ada beberapa buku nih, ada berapa buku ini Kak Yogi yang kita pajang sekarang nih? Kebetulan yang dipajang di sini sebenarnya
adalah buku cernak, Pak. Cernak ya. Cernak kepramukaan khusus. Jadi novel ini juga ada novel kepramukaan yang isinya mungkin tentang kegiatan-kegiatan kepramukaan peserta didik yang saya sampaikan melalui tulisan di novel ini. Wah, luar biasa sekali. Ini cernak khusus anak-anak. Jadi kan istilahnya ini sangat cerita yang bisa menginspirasi anak-anak untuk menyukai kepramukaan. Nah, dari ketiga buku ini yang merupakan bestseller nih yang mana nih Kak Yogi nih? Kebetulan di antara 3 buku ini ya. Yang mana nih coba diambil aja Kak? Ini ya. Impesa ini kebetulan diikut lombakan juga ya. Ini genrenya genre anak-anak tapi fantasi ada. Jadi saya itu lebih senang itu ketika mau menulis cerita tentang pramukaan itu suka mengambil dari dasar dharma. Nah, ini dasar dharma yang diambil adalah cinta alam dan kasih sayang sama manusia. Itu dasar dharma kedua. Iya. Nah, di sini bercerita tentang petualangan anak yang terlempar ke masa depan. Wah, luar biasa. Terlempar ke masa depan, dia melihat situasi alam di masa depan itu udah rusak. Ya, setelah dianalisis ternyata kenapa alam itu rusak karena di masa anak ini ada ya ternyata manusianya sudah merusak alam sehingga mewariskan alam yang rusak ke masa depan. Alhamdulillah ini buku yang mungkin kalau dibanggakan banyak yang beli juga Pak. Bestseller lah gitu, ya. Ini juga dilombakan, alhamdulillah masuk ke kategori terbaik kemarin itu. Okay. Nih, kalau pemirsa penasaran dengan isi bukunya yang tadi sudah dikasih spoiler dikit tentang isinya, bisa pesan di nomor ini. Ya, tenang, harganya terjangkau Kak Yogi. Berapa? Kalau harganya ini kisaran berapa? Ya, di belakang layar lah itu. Di belakang layar ya, bisa langsung pesan ini. Bisa juga Bapak Ibu guru atau Bapak Ibu kepala sekolah, kalau menurut saya ini dari cocok anak-anak bisa jadi referensi gitu kan untuk dibagi peserta didik untuk semakin menyukai kegiatan kepramukaan gitu kan. Aduh, luar biasa. Tapi ada kan? lagi Kak ini untuk yang satu lagi Kak Coabe ini udah ada di Shopee. Oh, ya, ini yang oleh ini. Penerbitnya di Shopee. Di Shopee. Ada. Penerbitnya CP Basmalah ya. Ya, pokoknya itu tinggal cari aja Kak Cari aja di Shopee katanya. Silahkan ya bagi Bapak Ibu gitu, atau ingin membeli karya, silakan. Kalau yang ini sudah ada di Shopee. Nah, kalau yang ini bisa di nomor yang tertera di layar. Aduh, terima kasih luar biasa Kak Yogi. Alhamdulillah, terima kasih pembicaraan hari ini. Mungkin bisa diminum dulu nih. Ada minumannya juga. Makasih nih. Ada ini juga nih. Ada kue. Nah, ini dari mana? Sponsor ya. Sponsornya ini dari SD Bina Winaya, Bu Meli ya. Mungkin kedepannya kalau kita mau syuting dari SD-SD yang lain mau mensponsori kegiatan ini, kita tunggu. Bahkan mau promo apapun kita tunggu. Yang penting promonya yang positif. Ya, baik Kak Yogi, terima kasih. Sama-sama. Luar biasa, semoga sehat selalu. Amin. Dan semoga di kepramukaan semakin karirnya semakin naik juga dan mungkin bisa bertemu di kesempatan di episode yang lain. Siap. Terima kasih. Dan demikian podcast kali ini di edisi bintang tamu Kak Yogi dari Kuaran Patok Besi. Semoga menginspirasi Bapak Ibu pembina di bukan sekolah dasar ya, dari pangkalan atau gugus depan di khususnya di gugus 4 sehingga bisa melaksanakan kegiatan pramukaan yang menyenangkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.